Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wa bil akhasi larhil marhum wa usuli wa furu'i wa antasaba ilaih bil akhasi la man li fadil Syekh Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad Qasim bin Muhammad Gharabi Syafi'i bin Qasim al-Khazir. Syahidul Al-Fatihah. Baik teman-teman, memulai pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya yang saya baca nanti adalah bagian matan dari kitab Fathul Qorib. Bagian matan itu kalau di dalam file yang saya bagikan beberapa saat yang lalu itu bagian paling pinggir. Lah yang tengah itu namanya syarah, bagian syarah ya. Bagi yang belum tahu, jadi yang ingin saya baca ini bagian yang pinggir saja. Kemudian kalau di dalam teks yang saya salin ke dalam slide ini saya ambil dari Maktabah Syamilah. Teman-teman juga bisa mengakses itu apa ya, satu situs web yang berisi berbagai kitab Arab di sana. Ada tafsir, ada fikih, ada berbagai macam kitab. Dan salah satunya ini untuk membedakan mana yang matan dan syarah, ini kalau yang berwarna hijau itu matan dan selain warna hijau itu syarah gitu. Saya hanya membacakan yang warna hijau, nanti tolong disimak untuk dicocokkan dengan bagian yang pinggir yang teman-teman buka hari ini ya. Nanti akan saya bacakan bahasa Jawanya ini untuk mengidentifikasi posisi kalimat sebagaimana tabel yang saya bagikan beberapa saat yang lalu itu. Jadi di dalam tabel itu kita belajar juga bahasa Jawa dan posisi kalimatnya. Misalnya ada lafadz ing, itu berarti posisi kalimatnya maf'ul misalnya. Atau utawi, berarti ini posisinya adalah mubtada. Itu untuk mengetahui posisi kalimat dalam nahwu, sekaligus kita mengetahui makna Jawanya. Selain itu nanti juga saya akan terjemahkan di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Pelan-pelan saja, mungkin bisa sambil disimak di kitab yang, atau teman-teman mungkin ingin menulis artinya juga boleh, nanti sambil saya bacakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa diulang saja untuk video ini, atau mungkin nanti ditanyakan mana yang bagian yang kurang dipahami begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aqdhiyati wa Syahadati. Kitabul Aqdhiyati utawi iki iku kitab nerangake keputusan wa syahadati lan pira-pira saksi.
kitab ini menerangkan keputusan seorang qadhi dan saksi, beberapa saksi. Kitab ini atau bagian aqdiyah wa syahadah ini, penjelasan ini itu kalau di dalam bagian kitab, keseluruhan kitab ini merupakan posisi yang pamungkas atau akhir ya, bukan yang paling akhir tetapi bagian akhir dari kitab Fathul Qorib. Pada bagian akhir ini berarti sebelumnya telah dibahas perkara-perkara yang dimungkinkan masuk dalam peradilan ini. Nah, sebelumnya telah dibahas hudud misalnya, kemudian ada talak, kemudian ada waris, itu sudah dibahas pada fasal atau pembahasan sebelumnya. Pada bagian akhir ini kita membahas mengenai qadhi, keputusannya, dan saksi gitu. Wala yajuzu ayyaliyal qadha'a illa man istakmalat fihi khamsata asyara haslatan ya, hampir lupa tadi. Wala yajuzu lan ora wenang ayyaliya apa yen to nguwasaake al qadha'a ing ngukumi walaya juzulan ora wenang ayyaliya apa yen to nguwasaake al qadha ing ngukumi illa man istakmalat angin sapa wong kang sampurna fihi ing daleman khamsata asyara apa 15 haslatan apane tingkahe. Arti di dalam bahasa Indonesianya tidak diperkenankan seseorang itu menjadi qadhi kecuali orang yang memenuhi 15 syarat atau 15 sifat gitu ya, 15 kompetensi gitu. Haslatan, tingkah di sini artinya. Apa saja 15 syarat yang harus dipenuhi? Al-Islamu, yaitu Islam. Yang pertama, seorang qadhi itu harus Islam. Wal bulughulan baligh. Baligh itu harus dewasa, harus tidak sah seorang anak kecil itu menjadi, yang belum balik ya, itu menjadi qadhi, tidak sah. Ini syarat yang harus dipenuhi, wajib. Wal aqlu lan duweni akal. Duweni akal ini maksudnya bagi orang yang gila tentu tidak boleh dijadikan seorang qadhi. Wal khurriyatu lan merdeka. Ini orang yang berposisi sebagai budak itu juga tidak boleh menjadi seorang qadhi atau seorang hakim. Wadzukuratu lan sifat lanang atau dan laki-laki. Ini syarat yang berikutnya.
Jadi seorang yang kalau di sini ya, seorang perempuan atau orang yang uh, punya dua jenis kelamin atau khunta itu tidak diperbolehkan menjadi seorang qadhi. Wal adalatu lan adil. Wow, ini harus adil ya, seorang qadhi, seorang hakim itu harus adil. Dan kalau di sini wasayati bayaniha fi fasli syahadati. Jadi untuk penjelasan adil sendiri akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan saksi nanti. Wa ma'rifatu ahkami kitab wa ma'rifatu ahkamil kitab wa sunnati. Jadi syarat yang berikutnya itu mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oh ya, belum ya. Iya, saya kurang konsentrasi ini harusnya saya baca pakai bahasa Jawa terlebih dahulu. Wal adalati lan adil, wa ma'rifatu ahkamil kitab wa sunnati wa ma'rifatu ahkamil kitab lan ngawruhi pira-pira hukume Al-Qur'an wa sunnati lan hadis. Jadi mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa ma'rifatul ijma'i lan ngawruhi ijma' ulama. Wa ma'rifatul ijma'i lan ngawruhi ijma'i ulama. Jadi ini mengetahui ijma' juga ya, kesepakatan kemudian wa ma'rifatul ikhtilafi lan ngaweruhi sulayani ulama. Jadi maksudnya ini mengetahui perbedaan pendapat ulama. Ini jadi selain mengetahui ijma ulama, itu juga mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Biasanya perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh ini syarat berikutnya. Wa ma'rifatu turukil ijtihadi lan ngaweruhi pira-pira dalane ijtihad. Jadi ulama-ulama itu berbeda pendapat karena berbeda cara menetapkan atau ijtihadnya, caranya berbeda-beda. Ada ya, ini termasuk menentukan kualitas hadis misalnya, atau seorang ulama itu menerima istihsan atau tidak, metode istihsan, istishab dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari hal yang harus dipahami ketika seseorang itu ingin menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Jadi tahu bagaimana hukum-hukum dalam Al-Quran, hadis tadi ya, mengetahui ijma, mengetahui perbedaan pendapat, kemudian mengetahui cara berijtihadnya juga harus paham begitu. Dan berikutnya wa ma'rifatu tarafin min lisanil arabi. Ini wa ma'rifatu tarafin lan ngaweruhi arah min lisanil arabi saking lugate wong Arab. Kalau di dalam penjelasannya maksudnya ini min lughah wasyaraf wa nahwu. Jadi mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk mengetahui nahwu, mengetahui syaraf. Jadi seorang yang ingin menjadi hakim
menjadi qadhi itu harus memahami juga lisanul Arab, tahu kaidah bahasa Arab gitu ya. Wa ma'rifatu tafsir kitabillahi ta'ala, dan wa ma'rifatu tafsiri lan ngaweruhi tafsir wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala lan ngaweruhi tafsire kitabe Allah Ta'ala. Jadi selain mengetahui hukum dalam Al-Quran, juga harus mengetahui tafsir dari Al-Quran. Kemudian syarat berikutnya, wa ayyakuna sami'an, wa ayyakuna lan yento ono sapa wong sami'an iku ngerungu, wa ayyakuna basiron lan yento ono sapa wong basiron iku ningali. Jadi yang pertama itu tadi wa ayyakuna sami'an, seseorang itu harus mampu mendengar. Wa ayyakuna basiron, dan seseorang itu yang akan menjadi qadhi, yang menjadi hakim itu mampu melihat. Ya ini matanya ya secara zahir sehat, pendengarannya juga sehat begitu. Syarat berikutnya wa ayyakuna katiban. Wa ayyakuna lan yento ono sapa wong katiban iku bisa nulis. Jadi seorang qadhi itu juga disyaratkan untuk bisa menulis. Dan syarat yang terakhir, wa ayyakuna mustaiqidhon. Wa ayyakuna lan yento ono sapa wong mustaiqidhon iku ilingan. Jadi daya ingatnya kuat. 15 syarat ini yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin menjadi seorang hakim atau qadhi gitu ya. Berikutnya, wa yustahabbu lan den sunatake ayya jelisa apa yento, apa ayya jelisa yento manggon sapa qadhi fi wastil baladi ing dalem tengah-tengahe negara, fi maudhi'in barizin ing dalem panggonan kang ngedeng itu jelas gitu ya, yang jelas, tidak samar, linnasi tumerape menungso. Maksudnya ini, jadi setelah 15 syarat itu tadi, syaratnya tadi itu syarat, kalau dalam bahasa sekarang mungkin syarat material gitu ya, yang harus ada, yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang tadi. Kalau yang berikutnya ini wa yustahabbu, disunahkan, anjurannya gitu, syarat ya dianjurkan seorang qadhi. Tapi ini juga termasuk etika ya, termasuk etika yang harus dipenuhi bagi seorang qadhi, itu bertempat di satu wilayah yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini maksudnya fi wastil baladi itu bertempat di tengah-tengah di sebuah wilayah yang luas. Kalau wilayahnya hanya sempit, misalnya satu area pelosok kandang gitu saja ya, itu kan enggak terlalu luas. Tapi kalau satu kabupaten Tulungagung itu harus di tengah posisinya, supaya masyarakat yang berada di selatan, utara, barat, timur itu mudah mengakses tempat yang atau peradilan begitu ya, itu mudah. Tadi maksudnya yang berikutnya fi wastil baladi fi maudhi'in barizin linnasi. Jadi menurut masyarakat setempat, tempat itu jelas, bisa dilihat jelas begitu. Jadi tidak ada yang samar untuk
mengetahui bahwa tempat ini adalah sebuah pengadilan begitu. Jadi kurang lebih itu hal-hal yang disunatkan wa yustahab bagi seorang hakim. Wala wala hijabalahu lan ora ono aling-aling iku maujud lahu marang qadhi. Jadi seorang qadhi itu tidak boleh dihalang-halangi oleh uh, oleh orang lain juga. Jadi sebisa mungkin seorang qadhi itu mudah diakses oleh masyarakat. Maksudnya begitu, wala hijabalahu. Wala yakuda lan ora kena lungguh sapa qadhi ya. Wala yakuda lan ora kena lungguh sapa qadhi lil qadai krana mutusi fil masjid ing dalem masjid. Jadi seorang qadhi tidak diperbolehkan memberikan putusan di dalam masjid. Andaikan itu terjadi, maka kualitas dari keputusan yang diberikan itu menjadi makruh kalau di sini disebutkan. Kemudian yang berikutnya wayusawi lan madaake. Jadi seorang hakim harus memperlakukan sama. Kalau di dalam bahasa modernnya ya, bahasa kampusnya itu equality before the law gitu ya. Kalau ini dimasuk di sini juga sebenarnya cukup ada kemiripan begitu kalau menurut saya. Tapi justru di sini lebih detail. Yang dimaksud equality atau di sini wayusawi itu apa saja itu nanti dijelaskan. Wayusawi bainal khosmaini fi salasati asya'a. Jadi seorang hakim wayusawi lan madaake sapa qadhi bainal khosmaini ing dalam antarane wong kang berperkara. Kalau bahasa Jawanya para padu. Bainal khosmaini ing dalam antarane dua orang yang berperkara, para padu fi salasati asya'a ing dalam telu pira-pira perkara. Ada 3 hal kalau di dalam di dalam ini yang harus disamakan. Bukan hanya substansi hukum atau kualitas hukum yang diberikan seorang qadhi, tetapi dalam hal yang etis saja itu juga harus sama. Ini luar biasanya ya dalam kajian Turos ini, dalam kajian Kitab Kuning, luar biasa khazanah keislaman kita. Yang pertama fi majlisi ing dalam majlis. Jadi harus ditempatkan di tempat yang setara dalam arti tidak membedakan antara dua orang yang berperkara tadi, tidak dibedakan. Misalnya yang satu lebih berposisinya lebih dekat dengan lebih diistimewakan, tidak boleh, harus disamakan tempat duduknya ya, tempat mereka duduk itu harus sama fil majlis. Yang kedua wal lafzi wa fil lafzi ya, ini kurang fi, ini sepertinya kurang wa fil lafzi lan ing dalam lafate wal
lahdi lan peliriane atau cara memandangnya. Dalam perkataannya seorang hakim itu juga harus adil. Tidak boleh orang yang berperkara itu dibedakan cara ngomongnya, cara berbicaranya dibedakan. Kalau misalnya uh, yang terdakwa itu dengan cara yang intimidatif atau dengan kata-kata kasar, sedangkan yang pendakwanya dengan lembut, itu tidak boleh dibedakan. Semacam itu tidak boleh, harus sama, harus dengan perkataan yang sama, dengan kelembutan yang sama. Tidak boleh dengan atau dengan ketegasan yang sama, tidak boleh dibedakan. Walahdi, dan dengan cara memandangnya pun harus sama. Tidak boleh salah satunya itu merasa terintimidasi, tertekan karena cara memandang hakim. Luar biasa sekali. Kalau di Islam ini ya, khazanah keislaman kita luar biasa. Bahkan hal-hal yang semacam ini diatur begitu. Berikutnya, wala yajuzu ayyakbala, wala yajuzu lan ora wenang ayyakbala apa yen to nerima sapa qadhi al hadiyata ing hadiah min ahli amalihi, saking ahli bawahane qadhi. Maksudnya ini seorang qadhi itu tidak diperkenankan menerima hadiah dari orang yang berada di dalam satu wilayah kerjanya gitu. Jadi kalau saya boleh mengartikan itu, dulu seorang qadhi itu membawai satu wilayah tertentu. Misalnya kalau di dalam pembahasan peradilan itu ada kompetensi relatif, ada kompetensi absolut, kurang lebih begitu. Ada pembedaan semacam itu. Ini masuk dalam kompetensinya, kompetensi seorang hakim. Kalau kita imajinasikan hari ini, mungkin seperti ini. Jadi seorang hakim di Kabupaten Tulungagung itu tidak boleh menerima satu hadiah dari orang yang ada di wilayah Tulungagung, di wilayah kekuasaan dari kompetensinya begitu, pekerjaan seorang hakim tadi. Itu tidak boleh semacam itu. Nah, ini kalau di penjelasannya fa'in kanat itu, kalau misalnya hadiah itu datang dari orang yang berbeda wilayah, berbeda kompetensi wilayahnya. Misalnya hakim Tulungagung mendapatkan hadiah dari orang Surabaya misalnya, ada yang membolehkan. Ini kalau bahasa hari ini masuk dalam kategori gratifikasi begitu ya, hadiah yang terkait dengan pekerjaan di sebuah wilayah yang di situ seorang hakim itu bertugas. Ini luar biasa ini keterangan yang ada di dalam Fathul Qorib ini. Itu tadi hal-hal yang perlu dihindari. Kemudian wayajtanibu lan ngedohi sapa qadhi al-qadha ing ngukumi fi asyrati mawadhi'a ing dalem 10 pira-pira panggonan. Jadi selain tadi ya, ada hal-hal yang harus dipenuhi seorang hakim, ini ada hal-hal yang harus dihindari seorang hakim. Apa saja yang harus dihindari? Itu ada 10 hal. Jadi seorang hakim sebelum memberikan putusan itu harus menghindari hal-hal ini. Ingdal ghadabi nalikane ing dalem nalikane muring-muring.
wal ya, ketika marah, wal ju'i lan nalikane lesu, ketika lapar. Jadi kalau orang lapar takutnya tidak konsentrasi ketika memberikan putusan, itu juga harus dihindari. Apalagi saat marah. Marah itu dikhawatirkan akan mampu mempengaruhi kualitas dari putusan yang akan diberikan. Jadi ini harus dihindari. Detail sekali, ini luar biasa kalau uh, saya memahaminya ya. Ini kitab ini luar biasa sekali untuk membahas sedetail ini begitu. Wal atosila nalikane ngelak atau haus gitu ya bahasanya. Wasyiddati syahwati lan bangete syahwat. Wal hazani lan nalikane susah. Wal farohil mufriti lan nalikane bungah kang kebacut. Wa ing dalem marodi lan ing dalem nalikane loro. Wa mudafa'atil akhbathaini lan nalikane ngempet hadas loro. Maksudnya hadas ini ingin buang air, air kecil dan air besar. Ini akan dikhawatirkan mempengaruhi kualitas putusan seorang hakim. Ini luar biasa. Jadi sudah kebelet gitu, tidak boleh dia memberikan putusan. Khawatirnya kualitas putusannya itu terintimidasi atau dipengaruhi oleh keadaan perutnya gitu ya. Wa ing dan nuasilana ing dalam nalikane ngantuk wasyiddatil harri lan nalika banget panase. Jadi keadaan alamnya yang sangat panas. Ini juga sebisa mungkin dihindari. Mungkin kalau di Indonesia karena kita masuk dalam zona khatulistiwa, keadaan ini agak susah ya dibayangkan. Tapi kalau di Arab, di Timur Tengah, menurut teman-teman saya yang saya dapatkan ceritanya itu, kalau misalnya musim panas begitu, keadaan di sana itu sampai membuat orang itu mimisan. Jadi hidungnya keluar darah begitu karena saking panasnya. Nah mungkin syiddatil har yang dimaksud dalam kitab ini itu seperti itu. Jadi keadaan yang sangat panas. Wal barodi lan banget adem. Banget ademe gitu ya. Sangat dingin dan sangat panas. Bisa mungkin dalam keadaan-keadaan seperti ini coba untuk tidak memberikan putusan karena keadaan ini dikhawatirkan mampu mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan putusannya. Walayas alu nan ora kena takon sapa qadhi al mudda'a alaihi ing wong kang den dakwa. Al mudda'a alaihi ing wong kang den dakwa illa ba'da kamali dakwa angin ing dalem sause sampurnane dakwa. Jadi seorang qadhi itu tidak boleh memberikan pertanyaan kepada orang yang didakwa kecuali nanti setelah selesainya pendakwa itu orang yang melapor ya. Jadi gini saja, yang kita memakai bahasa yang dilaporkan dan yang melaporkan aja. Jadi orang yang dilaporkan, yang berperkara tadi ya, yang dilaporkan itu tidak boleh ditanya sebelum pelapornya itu menyempurnakan laporannya begitu. Jadi
yang dilaporkan itu tidak boleh ditanya terlebih dahulu, kurang lebih begitulah inti dari maksudnya ini. Wala yahlifuhu lan ora kena nyumpah sapa qadhi, wala yahlifu lan ora kena nyumpah sapa qadhi hu ing mudda'a alaihi illa ba'da su'alil mudda'i ing dalem sawuse penjaluke wong kang dakwa. Jadi seorang qadhi tidak boleh menyumpah pihak yang tertuduh kecuali setelah ada permintaan dari pendakwa, jadi yang pelapor tadi. Jadi tidak boleh menyumpah sebelum pelapornya ini meminta untuk bersumpah begitu. Maksudnya ya itu tadi, kalau yang dilaporkan itu tidak boleh disumpah kecuali yang pelapor ini meminta untuk qadhi menyumpah si yang terlapor gitu. Wala yulakinu lan ora kena murui sapa qadhi khosman ing wong kang berperkara. Wala yulakinu lan ora kena murui sapa qadhi khosman ing wong kang berperkara hujjatan ing dalil. Jadi seorang qadhi itu juga tidak boleh mengajari orang-orang yang berperkara itu dalil yang digunakan atau pasal, misalnya pasal yang dapat digunakan dalam menuntut atau membela diri, itu juga tidak boleh. Kurang lebih itu. Jadi seorang hakim wala yulakinu khusman hujjatan wala yufhimu lan ora kena aweh faham hu ing khusm kalaman ing kalam. Jadi orang yang berseteru tadi itu juga bagi qadhi itu tidak diperkenankan untuk memahamkan perkataan pada orang yang berseteru tadi. Maksudnya tidak boleh mengajarkan bagaimana caranya menuntut, bagaimana caranya membela diri dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Wala yata'annatu lan ora kena ngewoh-ngewohi atau mempersulit bisyuhada'i kelawan pira-pira saksi. Seorang hakim itu juga tidak boleh mempersulit. Oh iya, wala yata'annatu lan ora ngewoh-ngewohi sapa qadhi bisyuhada'i kelawan pira-pira saksi. Wala yakbalu lan ora kena nerima sapa qadhi asyhadata ing saksi illa mimman sabatat adalatuhu illa mimman sabatat
Anging wong kang tetep ada latuhu apa adile wong. Jadi seorang qadhi itu juga tidak diperkenankan menerima persaksian kecuali dari orang yang telah ditetapkan keadilannya tadi. Jadi sudah ditetapkan ya, yang menjadi saksi itu sudah ditetapkan. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang tidak boleh diperkenankan bagi seorang qadhi, yaitu wala yakbalu wala yukbal wala yukbalu syahadatu aduwin, wala yukbalu lan ora kena nerima sapa qadhi syahadatu aduwin apa paseksen syahadatu aduwin wala yakbalu lan ora kena nerima sapa qadhi syahadatu aduwin ing pesaksene mungsuh ala aduwihi ing atase musuhe adu. Bagi qadhi ini tidak diperkenankan, iya ini syahadata harusnya tadi ya, wala yakbalu syahadata aduwin ala aduwihi, wala yakbalu lan ora kena nerima sapa qadhi syahadata aduwin ing pesaksene musuh ala aduwihi ing atase seterune adu. Maksudnya seorang qadhi, bagi qadhi tidak diperkenankan menerima kesaksian seseorang atas musuhnya. Jadi ya ini mafhum ya kalau di Indonesia, kalau misalnya seorang tokoh politik yang bermusuhan misalnya, atau masyarakat umum yang sudah dipahami, yang sudah masyhur atau yang sudah umum di masyarakat, sudah diketahui oleh masyarakat luas bahwa dua orang ini saling bermusuhan, maka salah satunya tidak boleh menjadi saksi. Tidak boleh seorang hakim menjadikan salah satunya menjadi saksi atas musuhnya, begitu. Wala syahadata walidin liwaladihi wala syahadata walidin liwaladihi lan ora persaksian ya, ini kesaksian atau persaksiane walidin wong tua liwaladihi marang anake walid. Jadi yang tidak boleh diterima tadi persaksiannya, yang pertama musuh atas musuhnya, yang kedua orang tua atas anaknya, wala waladin liwalidihi wala waladin lan ora persaksiane anak liwalidihi marang wong tua walad. Wala yukbalu lan ora kena, itu tadi ya. Ada tiga golongan orang yang tidak diterima persaksiannya: musuh atas musuhnya, orang tua atas anaknya, dan anak atas orang tuanya. Wala yukbalu kitabu qadhin
wala yuqbalu kitabu qadin ila qadin akhar fi ahkami illa ba'da syahadata syahadati syahidaini yashhadani bima fihi. Wala yuqbalu lan ora kena den terima kitabu qadin apa surate qadhi ila qadin marang qadhi akhir kang weneh fil ahkami ing dalam pira-pira hukum illa ba'da syahadati kejaba angin atau kejaba ing dalam sawuse nyekseni syahidaini seksi loro yashhadani kang nyekseni syahidain bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem ma. Ini lumayan ini. Maksudnya jadi walayuk balu itu tidak boleh seorang qadhi itu menerima surat, maksud kitabu qadhin, maksudnya ini seorang qadhi kepada qadhi yang lain dalam urusan putusan hukum itu tidak bisa diterima, suratnya itu tidak bisa diterima kecuali setelah ada persaksian dua saksi yang bersaksi jadi setelah persaksian itu selesai itu tidak boleh saling menerima surat itu tadi. Jadi intinya begini ya, maksudnya ini yang saya tangkap, seorang qadhi itu tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi dengan surat yang datang dari hakim yang lain atau qadhi yang lain. Baru kemudian illa ba'da syahadah itu maksudnya seorang qadhi bisa saja menerima surat tetapi dengan syarat harus ada persaksian dua saksi yang bersaksi atas qadhi yang mengirim surat. Dan nah ini dari qadhi dua saksi itu tadi, dari yang mengirim sampai kepada yang menerima, qadhi yang menerima. Kalau ada dua saksi ini disaksikan dengan dua saksi, maka itu diperbolehkan. Ya, ini ya kurang lebih begitu. Jadi integritas seorang hakim itu juga sangat dijaga, wibawanya, marwahnya, ya begitu ya. Jadi untuk melindungi itu, kualitas putusan seorang hakim ini di dalam khazanah keilmuan Islam itu sangat diperhatikan, mulai dari syarat material yang harus dipenuhi seorang hakim, kompetensinya itu harus memenuhi tadi 15 syarat tadi. Kemudian seorang hakim juga memenuhi harus melaksanakan juga equality before the law kepada para pihak tadi, baik cara berbicaranya, kemudian cara melihat para pihaknya, kemudian memposisikan tempat duduk para pihaknya itu juga harus setara begitu. Kemudian
hakim juga untuk menjaga kualitas putusannya harus menghindari eh, kondisi-kondisi yang dikhawatirkan mampu mempengaruhi kualitas dari keputusan seorang hakim. Ya kurang lebih untuk bab eh, pasal ini, pasal pasal mengenai apa namanya, syahadah, untuk bagian awal kurang lebih itu. Mungkin untuk terkait nahwu dan sorof dan cara pembacaannya bisa kita kaji lebih jauh dengan video call. Untuk sementara mungkin materi ini kurang lebihnya itu mungkin bisa kita perdalam lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebih itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.